Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi bersama kami channel Kaki Petung Farm. Kali ini saya akan memperlihatkan gimana pakannya kambing yang ada di kandang saya. Jadi banyak teman-teman yang nanya, pakannya opo sih? Jadi pakannya udah saman ki opo? Nih kontesan kan orang itu berbeda-beda, jadi pola makannya juga berbeda-beda. Kalau di sana itu cara merawatnya seperti apa, jadi hanya sebagian yang tak ulas dulu. Makane Sliwangi kayak ngopo, makane Mahkota Raja kayak ngopo, makane Cleopatra kayak ngopo. Tapi sebelum kita lanjutkan, tetap dukung channel kami dengan tombol like, subscribe, dan komen. Jadi nanti seperti apa. Jadi makannya kambing di sini, walaupun kambing kontes, walaupun kambing untuk pacekan di kandang, itu sama saja, nggak ada yang istimewa seperti di kandang-kandangnya teman-teman yang lain. Jadi saya di sini ini baru menganalisa lagi, menjadikan Siliwangi ini cuman dari pola makan. Jadi tidak ada dopingan susu atau obat-obatan atau apa, enggak ada. Jadi cuman comboran sama hijauan saja. Mari kita ikuti pakannya opo. Ya, jadi di sini di kandang kami pakannya cukup sederhana sekali. Satu, makanan pokok paling utama kangkung kering. Kalau di sini memang kangkung kering. Keduanya ampas tahu. Ketiganya polar. Jadi ketiganya polar. Saya ngambil polar yang agak kasar. Jadi ini saya ngambilnya brand. Jadi tidak pakai polarnya Jawa Timuran. Permasalahannya apa? Karena dengan melihat cuaca di wilayah kami, kemarin saya sempat jebol. Jadi karena pakai polar yang saya kira dari unsur proteinnya terlalu tinggi, seperti cap. Ada yang agak lembut lah, jadi nggak kasar seperti ini. Jadi ini saya ngambilnya dari Jawa Tengah. Jadi kalau di sini memang udaranya sangat panas. Jadi kalau kita istilahnya pakai protein terlalu tinggi, yang jelas di bulu jebol. Jadi pengalaman saya di Mahkota Raja itu jebol, di Cleopatra juga jebol, di Raja juga jebol. Akhirnya saya mengambil polar yang agak kasar seperti ini. Jadi makanya di sini cukup simpel. Jadi saya nggak pakai kacang hijau atau apa. Jadi cukup polar sedikit, terus kita campur sama kangkung kering sama ampas, itu toh. Jadi cuman kayak seperti ini. Nah, ini panah ukurannya satu kambing satu sekian. Satu cawuk. Jadi kita nggak ngitung per on atau per kilo. Jadi cuman segini. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi kita tidak ada yang istimewa seperti kacang hijau, jagung, beras merah, tetek bengek, enggak. Jadi saya memakai pola makan yang simple, yang murah, tapi istilahnya kambing bisa jadi. Terus ampas tahu cuman ukuran secukupnya. Jadi kambing satu mana cuma sekian. Nih. Jadi kita ukur secukupnya saja. Kalau kangkung keringnya ini satu gini saya, satu ekor kambing. Jadi nggak ada yang istimewa. Jadi walaupun kambing tak bawa ke kontes atau kambing yang ada di kandang, nggak ada yang istimewa. Nah, kita kasih air untuk istilahnya menyampur dari bahan makannya tadi. Air secukupnya. Jadi air secukupnya, pokoknya kok luket. Jadi cukup simpel teman-teman, istilahnya kita nggak usah ribet lah. Untuk pola makan kambing sederhana saja, pokoknya hasilnya.
Nah, nanti kita ulet seperti ini. Jadi di kandang kami memang saya membiasakan istilahnya tidak pakai makanan yang aneh-aneh. Masalahnya di sini cuacanya sangat panas sekali, kecuali Anda yang berada di istilahnya dengan iklim yang dingin seperti di daerah pegunungan, itu enggak masalah. Kita pakai kacang hijau, pakai jagung, itu enggak masalah. Tapi kalau di sini kalau pengalaman saya pribadi, kita pakai kacang hijau, pakai jagung, malah jebol rambutnya, rontok. Itu yang tak alami di sini. Tapi kalau di daerah lain saya enggak tahu. Jadi kalau di kandang saya kemarin ada yang nanya, Bang, itu makannya apa aja? Jadi makannya kayak apa toh? Nah, ini makannya di Siliwangi seperti ini. Jadi porsinya nggak terlalu banyak juga. Jadi sekian cukup segini. Nah, ini makannya Siliwangi seperti ini. Jadi kita sudah tidak memakai susu, vitamin atau apa-apa enggak. Jadi cukup polar kangkungnya kangkung kering sama ampas secukupnya, itu tok. Nah, nanti setelah ini kita kasih hijauan. Jadi sebetulnya cukup mudah kita tuh memelihara kambing, itu nggak ribet. Yang ribet itu kitanya sendiri sebetulnya. Kalau bagi saya pakan seperti ini kita lebih aman. Masalahnya apa, kita di sini kalau saya ya pengalaman saya pribadi, pengetahuan saya pribadi, ini kan sudah cukup dari serat, dari karbohidrat, dari protein sudah cukup bagi saya. Nanti kita tambah hijauan. Kenyataan saya menjadikan kambing kelas kontes seperti Siliwangi ini, saya memang mencoba dari Siliwangi, memang baru kali ini saya mencoba, saya menjadikan kambing di kontes tidak memakai suplemen apa-apa, susu atau apa saya enggak. Jadi ini satu tetes pun susu enggak, cuman makannya saja. Jadi kemarin saya untuk mahkota raja, saya menjadikan mahkota raja dulu. Kemarin memang pakai susu, jadi 1 hari 4 liter. Kalau 1 hari 4 liter kita tinggal ngitung, kalau 1 liternya kita di sini 22.000, berarti kalau 4 liter 1 hari untuk susunya saja sekitar hampir 100.000. Jadi biayanya kos mahal. Tapi kalau ini saya mencoba memang eksperimen sendiri, kita nggak pakai susu, nggak pakai suplemen apa-apa. Yang jelas, yang penting istilahnya dari rumen dia bersih, maksudnya bersih dari parasit. Jadi walaupun yang di dalam juga harus bersih dari parasit seperti cacing yang ada di rumen, terus yang dari luar kita juga bersih dari parasit seperti kutu. Jadi itu harus kita bersihkan, terus setiap hari harus kita jemur. Jadi seperti itulah teman-teman. Jadi kalau di kandang sini, kandangnya saya, kita kambingnya kambing kelas kontes. Kadang orang-orang itu kadang berasumsi makannya mesti hebat. Jadi kebanyakan yang di-up di media kan, kebanyakan makannya kan kita kasih dele, kita rebus, terus pakai polar, pakai kacang hijau, pakai jagung direbus, dikasihkan makan. Tapi kalau di sini tak kasihkan seperti itu, jebol. Kita juga jebol di dompet, juga jebol di bulu. Jadi tergantung situasi dan kondisi wilayah masing-masing. Tapi kalau di wilayah yang dingin seperti di pegunungan itu kita kasih makanan seperti dengan protein tinggi, itu tidak masalah. Tapi yang jelas kalau kambing itu kita porsir dengan protein yang tinggi, pengalaman saya pribadi itu umurnya nggak begitu awet. Jadi kebanyakan kalau kita setut nemen, dia agak istilahnya cepet tuana cepet. Tapi kalau kita pakai sistem alami seperti ini lebih awet. Jadi dulu saya Jagat Satrio pun juga sama. Jadi kalau kambing ini saya nggak pakai suplemen apapun. Jadi suplemen seperti vitamin atau apa-apa enggak. Kita injek vitamin, injek tamin atau
injek-injek yang lain tidak ada. Jadi semua kita kembali pada alam. Jadi ini nanti setelah ini nanti habis, kalau ukuran segini sudah cukup bagi saya. Nanti tinggal hijauannya. Jadi kalau itu kita hitung-hitung kosnya lebih murah, kita istilahnya merawat kambing itu sebenarnya lebih murah, nggak begitu mahal. Yang mahal itu kan orangnya toh. Jadi lek mau larang saman krono terok-terok Mas. Terok-terok ngopeni kono kae ngene, kono kae ngene. Tapi kenyataan di lapangan saman openi koyo ngono wedhus gak dadi. Jadi yang perlu yang digarisbawahi untuk kita menjadikan kambing yang mengarah ke kontes itu pola makan istilahnya kita sederhana saja lah seperti ini. Tapi yang jelas satu kuncinya itu kita memilih bibit dan bobotnya harus benar. Jadi saman milih bibit ora bener, saman wae pakan nutrisi apik pun yo ora iso gede. Wis contohnya ngene tok Mas, saman tuku wedhus ceko. Itu kan genetiknya memang genetik kambing kecil. Saman pakani setiap hari saman susu 3 liter. Terus isbaratano setiap hari jenengan kasih makanan nutrisi yang super. Yo gedene mek sakmono. Gak arep pikir arepe dadi gede dhuwur sak meter. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah memilih bibit dulu itu yang benar. Nah setelah bibit itu yang benar, kita kasih makan dia itu saat seperti ini saja, nggak usah terlalu rawatan yang ekstrim. Kalau memang dia itu sudah genetiknya bagus, dia toh bagus sendiri. Jadi kita mengikuti alurnya dia sendiri. Jadi alurnya kambing nanti jadinya di masanya di waktu umur berapa. Tapi kadang-kadang orang-orang itu kan beli kambing kecil, kita rawat, kita pakai susu. Nah, seperti kambing itu kalau memang kecil kebutuhannya memang susu. Jadi kebutuhan utama dia memang susu, bukan dari nutrisi makanan padat. Kalau istilahnya dia masih umur 0 sampai 5 bulan. Kalau kambing 0 sampai 1 sampai 5 bulan sudah kita kasih kita kasih susu lop, yang jelas itu kambing itu pertumbuhannya luar biasa. Jadi di tulangan, di semua itu luar biasa. Kambing kayaknya mau jadi gajah. Tapi kalau memang kambing itu genetiknya kecil, nanti umur 6, 7, 8, 9, 10 dia akan kembali. Jadi nggak bisa besar. Nah, ini sudah habis. Jadi tinggal yang satu nih. Nah, jadi di sini saya nggak ada yang istilahnya namanya rahasia. Jadi saya buka semua tuh, jadi pengalaman saya pribadi. Saya menjadikan kambing itu pola makannya pun ya seperti ini. Semua di kandang sama saya. Jadi nggak ada yang istimewa. Masalah saya juga sudah pernah mencoba yang istilahnya yang rawatan ekstrim itu, eksperimennya saya juga sudah pernah seperti itu. Cuman yang tak pelajari itu memang dari kita harus satu memilih kambing itu yang jelas dari bibit dan bobotnya harus benar-benar kita bisa menganalisa dari bibit yang benar. Jadi itulah teman-teman. Jadi lek ngomong nih ngopeni wedhus kontes ragate kadang ki muni akeh, iku yo tergantung masing-masing lah. Ya kadang memang orang itu kan sendiri-sendiri teman-teman. Jadi memang kalau kita ngerawat kambing kecil itu memang ya habisnya banyak di susu. Tapi kalau kita ngambil kambing yang sudah besar itu memang rata-rata nggak terlalu banyak biayanya. Nah kenapa saya sendiri pun istilahnya merawat kambing itu cenderung ke yang besar-besar. Jadi kelas C seperti ini saya ngambil kelas C. Ini tadi sudah tak kasih makan. Jadi kira-kira warek. Yang ngambil kelas C itu rawatannya kita mudah. Tapi kalau kecil kita rawatannya super ekstra. Resikonya penuh risiko tinggi. Maksudnya masih nyusu. Jadi kalau kita ngerawat cempe satu, di sini juga ada cempe. Itu yang nyusu satu hari 3 liter. Kalau 3 liter istilahnya kita buat beli comboran seperti ini. Jadi 3 liter kosnya berarti sekitarnya 66. 66 kalau kita untuk kosnya makan kambing besar seperti ini, kita bisa makan kambing hampir 10 ekor.
50.000 berarti ampasnya 25. 25 yang 25 itu kangkung sama apa? Kangkung kering sama polar. Itu yang jelas sudah cukup hampir kambing 10. Itu rawatan kambing cempe. Ini tadi sudah tak kasih makan. Jadi ini kita masih mempelajari karakter dia. Jadi kambing itu gini. Rata-rata kalau kambing jantan itu kita masih mempelajari. Jadi dia kesenangannya seperti apa. Waktu di sananya kita tanya-tanya seperti apa, makanya. Tapi yang jelas kalau kambing ini kita kasih makanan saya ini masih agak mempelajari dia istilahnya mau makan. Tadi sudah kasih tapi ampas sama polar. Nah, jadi ini teman-teman, jadi kita istilahnya kalau ngasih makan kambing itu enggak serta-merta istilahnya kita combor, brukne, nah baru tinggal ngale. Suarek deh. Nah, dia itu maunya masih ampas tahu sama polar sedikit. Tapi saya ngasihnya biasanya polar tak kasihkan sama polar itu dulu, terus tak kasih ampas dulu. Ampasnya belakangan. Jadi dia istilahnya mau makan dulu. Tadi sudah habis sekian. Jadi rodok belajari lek ngarani. Nah, di sini kita kasihkan ke Cleo. Nah, jadi mudah kan teman-teman. Istilahnya kita nggak ribet sebetulnya itu. Kita ngasih comboran kambing, makannya seperti apa, seperti apa. Tapi saya ada yang lihat di media-media memang ada yang memakai kacang hijau, beras merah. Itu memang ada. Cuman di sini saya tidak memakai seperti itu. Satu, alasan saya tidak memakai seperti itu, masalahnya di sini udaranya panas. Jadi saya pernah itu juga tak kasihkan di sini, tak coba, tapi ternyata di bulunya jebol. Jadi entah itu saya kurang tahu, kurang imbang di bagian nutrisi apanya saya kurang tahu. Ini juga sama, ini makanya juga sama, kita jadi nggak nyusu, nggak apa. Jadi memang ini saya eksperimen merawat kambing biar agate gak patek oke, tapi hasilnya apik. Jadi saya mempelajarinya dari situ. Pokoknya yang jelas harus yang kita perhatikan, rumen harus bersih. Jadi kita kasih obat cacing dulu. Setelah kasih obat cacing, terus kita mandikan, kita lihat, kita teliti ada kutunya enggak. Nah, kalau ada kutunya harus kita bersihkan. Terus setiap pagi harus kita jemur. Jadi efek dari setiap hari kita jemur, setiap pagi kita jemur, yang jelas itu satu di istilahnya daya rangsang makan dia itu lebih bagus. Cara uang piye ya? Ngosrong bareng terus neng weteng rasane cepet luwe. Nah, jadi simpel kan teman-teman. Jadi ngomong nek ngopeni wedhus sebetulnya dhewe ngopeni wedhus iku nggak terlalu ribet sebetulnya. Biayanya pun istilahnya juga nggak terlalu mahal bener sebetulnya. Kalau kita istilahnya bisa semua itu bisa kita otak-atik ya.
Tapi kadang-kadang ya itu rata-rata cuman orang-orang itu mek gur melok-melok. Wong ning kono dipakani modele ngene iki, mbekku tak pakani modele ngene iki ben lemu. Ben kaya kae, ndak ngerti bar dipakani ini jebol. Jadi memang seperti itu. Jadi kita harus lihat kondisi sikon masing-masing wilayah. Kalau wilayah seperti wilayah pegunungan memang nggak masalah gitu. Ini sama, ini juga kelas C tapi belum pernah tak up. Jadi saya di sini jantan ada 1 untuk kelas C 1 2, yang B 1, yang kelas A 1. Untuk pemacek di kandang ada Raja, Cleo sama jantan 1 nih. Nah, ini kan sakmene wis wareg jane, Cok. Gak sah terlalu over. Nah, kalau bisa istilahnya nanti dari seperti ini, nanti malam kita kasih lagi segini setelah makan hijauan. Nah, ini untuk makannya Raja. Jadi enak sing ngomong, wedhus saman kok iso gede, kok iso gede-gede ulune ndrewol-ndrewol, panganane opo? Panganane mek gur ngene iki asine. Gak enak sing istimewa. Tapi saya memang menekankan untuk pemilihan bibit itu memang genetik perlunya di situ untuk jantan. Jadi istilahnya kalau kita sing tak omongne ku mau Mas, lek awake dhewe ku tuku wedhus iku karepe ngono ora patek ngerti, ora patek paham masalah milih bibit, lek makan niku ibaratnya diwehi nutrisine karepe wedhus bendang cepet gede, tapi kenyataan di lapangan enggak iso gede wedhuse. Nah, ini makanannya Raja. Raja makannya cuma ya segini. Terus ini kita kasih makan cempe yang umur 5 bulan. Sama teman-teman. Cempe anak Raja sama cucu Selo yang umur di 5 bulan. Jadi rahasiane jane guran. Kabeh penasaran, panganane udah zaman opo? Kok mahkota Raja sok gede? Siliwangi istilahnya awake iso pasek. Jadi kalau saya pemahamannya gini teman-teman. Dari kalau memang cempe itu memang kebutuhan dia itu cuman nutrisinya ada di susu untuk pertumbuhan, itu memang harus. Jadi kalau masa pertumbuhan, kalau cempe masih umur sekitar 0 sampai 5 bulan, 6 bulan itu rata-rata memang harus full pakai susu dan hijauan, cuman comberannya sedikit. Tapi beda lagi dengan kambing besar. Kalau kambing besar itu susu sudah bukan menjadi kebutuhan utama, menjadi daging. Jadi kebutuhan utama dia itu di makanan. Jadi yang menjadikan daging, membentukkan daging tulang itu di makanan. Kalau kita kasih susu ya tidak masalah. Jadi kalau kita kasih susu itu kalau ibaratnya
manusia 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau istilahnya di kambing besar itu yang dibutuhkan dari makanan-makanan padat. Tapi kalau kita lop susu juga bisa sebetulnya Mas, teman-teman. Jadi seperti dulu saya mahkota raja itu juga bisa pakai susu. Cuman ya itu kendalanya kalau kita susu lop, yang jelas nutrisi dari zat padatnya makanan itu enggak mau makan, enggak terlalu banyak masuknya. Jadi untuk badan itu masih kurang padat. Jadi kalau ini masih tak susu. Ini anak raja, ini umur sekitar 4 sampai 5 bulan. Yang kemarin ikut di kontes Kediri, dari 30 peserta dia di nomor 11 dapat gendera 1. Masalahnya ini dari peternak pun kerawatannya yang dulu kurang maksimal. Jadi memang kalau cempe umur 0 sampai 5 bulan itu kalau bisa memang susunya harus lop. Jadi kalau cempe segini, ini kalau membawa ke kontes badan harus tebal. Nah ini badannya kurang tebal. Nah menebalkan badan itu rata-rata di susu dan makanan. Makanannya biasanya kalau kita kasih comboran yang seperti ini, kalau kita susu lop mencret. Nah jelas itu dari hijauan. Hijauannya harus banyak. Nah untuk ini umur 6 bulan. Ini dari cucu selo, ini anak timpong yang saya ngambil kemarin dari Pak Reni. Jadi kemarin saya ngambil dari kerandahnya selo jagat itu ngambil 3 ekor. Jadi yang kepala ekstrim yang tak ambil jantan 1, telur induk 1. Jantannya 1, telur induk 2. Kali aku. Cek wedi sanyar. Jadi kemarin saya ngambil dari kerandanya selo jagat ini. Yang perempuan ini kemarin juara 1 lokal Nganjuk. Ini dari turunannya selo jagat. Ini sudah nggak nyusu ini. Jadi kambing ini sudah nggak nyusu, umur sekitar di 4 bulan. 5 bulan. Ini sudah nggak nyusu. Jadi kita susu sudah nggak mau, jadi kita nggak mau paksakan. Nah yang satunya masih nyusu sampai umur 1 bulanan lebih sedikit. Nah kalau mahkota raja memang makannya agak belakangan, masalahnya mesti ngamuk. Jadi panganan diurak-tarit iki. Ini rajane ngamuk masalahnya. Dan nanti akan kita review tentang keadaan mahkota raja sekarang, kenapa dia masih belum ikut ke kontes. Jadi memang agak ada trouble-nya sedikit, jadi agak rusak sedikit karena kemarin juga ada kesibukan saya merawat anak. Jadi mahkota raja saya kasih di kandang dulu. Jadi yang saya ikutkan di kontes cuman Siliwangi. Jatahmu kari. Nah jadi cuman seperti ini teman-teman, istilah kita nggak terlalu istilahnya makanan yang reno-reno lah, reno mana entek duit. Jadi saya kira teman-teman cukup sudah paham lah istilahnya. Jadi saya memang di sini cuman makanannya cuman ampas, polar, kangkung secukupnya, ampas secukupnya, polar secukupnya. Jadi nggak ada istilahnya makanan yang istilahnya dari kedelai, jagung, beras merah, kacang hijau, itu memang nggak ada. Jadi memang itu saya sudah pernah eksperimen di sini juga,
kambing tak pakan seperti itu, ya kenyataannya seperti mahkota raja pun kemarin juga istilahnya coba tak eksperimen pakai jagung jebol, pakai kacang hijau bulunya kaku jebol. Jadi malah sekarang mahkota raja sudah tidak memakai susu. Jadi kemarin yang masih pakai susu makan istilahnya nggak mau. Tapi sekarang dia sudah nggak pakai susu, malah perkembangan badan dia lebih padat. Jadi nggak kayak kemarin grombior. Nah, jadi mahkota raja malah badannya sekarang padat, terus apa? Punggungnya malah kenceng. Kemarin kan gelendong, sekarang sudah kenceng punggungnya. Jadi kira-kira nanti mahkota raja keluar lagi sekitar tahun depan lah. Nanti 2023 nanti mahkota raja akan keluar lagi di kalangan kontes event-event besar. Jadi sekarang masih tak benahi dulu. Jadi saya belum berani membawa ke kontes. Kalau saya paksakan dibawa ke kontes, sebetulnya sih masih dinominasi di 3 besar. Cuman saya mempertahankan gelar dia juara 1 di Open Nasional. Jadi itulah teman-teman, istilahnya kegiatan sore hari ini yang kemarin menanyakan istilahnya pakan apa yang ada di kandang saya, pakan kambing saya apa, itu ya seperti ini. Malah nanti untuk yang lain-lain makanya banyak yang nggak seperti ini. Ya hampir seperti ini, cuman kita ngirit lagi ya, pasti rada titik, kanggungnya rada oke. Jadi masalahnya udah akeh. Jadi seperti itu teman-teman, saya kira cukup sampai di sini. Istilahnya jenengan sudah tahu pakane wedhusku nek kandang opo, pakane wedhus kontes, pakane wedhus nggih ngawin opo. Nggih ngawin yo ora tau tak injek, yo ora tau tak jamoni. Pokoknya mangan seneng, ngawin mesti kuat. Ya, sampai sini dulu teman-teman. Jangan lupa terus like, subscribe, dan komen. Jadi terima kasih atas waktunya nanti yang menonton. Saya akhiri, Berita Fikri Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.